Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mewawancarai salah satu narasumber untuk bertanya tentang etika dalam dunia pekerjaan, etika Kristen dalam dunia pekerjaan. Anggota kelompok 9 ini ada saya, yaitu Jevan Magenta Sembiring, dengan NIM 103052400005. Kemudian dilanjut dengan saya, nama saya Jeff Raymond Santoso dengan NIM 1030524000020. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Misha Angelina Wijaya dengan NIM 103052400093. Perkenalkan, nama saya Shalomus Ruben Gregorio Benedict Tambunan dengan NIM 103052400086. Perkenalkan, nama saya Farel Krisna Saputra dengan NIM 103052400087. Oke, mungkin boleh perkenalkan oleh narasumber kita dan Oke, bekerja di mana dan posisi sebagai apa, Kak? Ya, oke. Nama saya Han. Saya bekerja sebagai Head of IT di PT IDOT ya, Elektronik Distribusi Otomatisasi Terkemuka, salah satu child company dari Nabati Group ya. Ya. Oke nih, Pak Han. Pertanyaan seputar etika Kristen dalam dunia pekerjaan. Menurut Kakak nih, mengapa etika Kristen penting diterapkan di lingkungan profesional, Kak? Mengapa penting? Oke, ya jawabannya ya pasti penting ya. Kenapa penting? Karena di dalam profesional itu kita tuh dituntut yang namanya integritas. Gitu. Jadi integritas ini nggak ada tuh hubungannya dengan kayak kita ngomong ambisi, ya kan, kita ngomong cita-cita dan lain-lain. Itu tuh sesuatu yang nggak make sense lah gitu ya, untuk nge-boost yang namanya integritas itu. Gitu. Jadi adanya etika Kristen ini itu tujuannya itu adalah supaya di dalam dunia yang kompetitif gitu ya, walaupun kita sikutan sana sini ya kan, saling bersaing gitu ya sama peers gitu ya, sama yang lain, kita tuh tetap menjunjung tinggi integritas gitu. Kalau enggak ya udah gitu ya, we can do anything gitu ya, kita bisa liar gitu ya, melakukan apapun demi supaya kita bisa dapat kredit gitu ya, demi supaya kita dapat achievement gitu. Menurut saya ya. Oke, Kak. Kemudian nih, Kak, bagaimana seorang Kristen menyikapi tekanan untuk berbuat curang demi keuntungan pribadi di dalam dunia pekerjaan, Kak? Nah, ini dia ya. Nah, jadi ini yang salah satu berhubungan dengan jawaban yang pertama ya. Jadi karena ada etika Kristen ini gitu ya, walaupun kita kompetitif ya, kita tetap harus menjunjung tinggi ya kan, yang namanya integritas itu. Jadi dengan adanya etika Kristen ini biasanya ya kelihatan kok gitu ya. Jadi karyawan-karyawan saya juga yang Kristen gitu ya, mereka tuh lebih tidak curang begitu. Karena mungkin saya kutip sedikit kali ya, salah satu yang menjadi pedoman saya itu di Kolose 3 ayat 23 gitu. Jadi segala sesuatu yang kamu lakukan itu, ya kamu lakukan itu seperti kamu lakukan buat Tuhanmu gitu. Jadi jangan kamu demi mengejar karir gitu ya, buat curang gitu. Nah itu ya, jadi so far sih kalau saya lihat ya dari yang karyawan-karyawan saya yang beneran Kristennya gitu ya, itu uh, unlikely sih buat curang gitu ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dilanjut oleh Farel. Ya. Nah, selanjutnya Kak, aku mau nanya nih, bagaimana ajaran Alkitab mempengaruhi cara seseorang Kristen bekerja? Nah ini sama ya. Jadi salah satu ayat yang paling saya suka ya itu berhubungan dengan pekerjaan, yaitu adalah yang Kolose 3 ayat 23 tadi. Gitu.
Jadi apapun yang kita lakukan, ya kita harus bekerja tuh benar-benar sepenuh hati gitu ya, benar-benar jujur gitu ya, dan juga ada penuh kasih gitu. Kenapa? Karena kita melakukan semua itu sama seperti kita melakukannya buat Tuhan gitu. Jadi kita bukan melakukan buat atasan ya, kita bukan cuman buat atasan senang gitu ya, tetapi benar-benar apapun yang kita lakukan itu buat Tuhan gitu. Tentunya banyak ayat-ayat lain juga ya yang sangat baik gitu ya, seperti hendaklah kamu sempurna ya sama seperti Bapamu sempurna gitu ya. Ya tapi salah satu yang saya pegang sih yang Kolose ini ya gitu. Jadi dengan ayat-ayat ini, ajaran-ajaran Kristen ini, ya ini benar-benar bisa kita terapkan gitu ya di dalam kehidupan kita ya, kehidupan pekerjaan kita. Oke, baik Kak Han. Kak Han nih, satu lagi. Bagaimana etika Kristen bisa menjadi kesaksian di tempat kerja? Bagaimana etika Kristen bisa menjadi kesaksian? Ya, bisa menjadi kesaksian di tempat kerja. Ini sama seperti yang tadi saya jelasin ya. Jadi kelihatan gitu ya di antara karyawan-karyawan saya juga ya, yang ini nggak tahu kebetulan, nggak tahu memang bawaannya juga begitu ya, tetapi salah satu yang paling oke gitu ya, salah satu yang paling istilahnya dia star performer lah gitu ya, di antara jenderal-jenderal saya, di antara manajer-manajer saya, itu adalah yang Kristen gitu. Dia benar-benar jujur gitu ya, baik sekali gitu ya, jujur walaupun di bawah tekanan nih gitu ya. Terus dia juga kalau memberikan feedback juga dia beda gitu ya. Jadi kalau orang memberikan feedback, ada yang memberikan feedback demi tujuan menjatuhkan orang lain gitu ya. Nah kalau jenderal saya yang satu ini enggak gitu. Jadi dia benar-benar jadi kesaksian gitu. Bahkan banyak juga yang bertanya gitu, kok kamu beda ya gitu dari orang lain gitu ya, karena ya kejujurannya tadi gitu ya. Terus waktu dia menegur bawahan gitu, itu juga dengan kasih gitu ya, dan karakternya ini konsisten gitu. Jadi ada orang yang baiknya mut-mutan gitu ya, sekarang baik, nanti besok karena bad mood dia kan jadi menurun gitu ya. Nah yang saya amati ya di antara semua ya kan banyak ya yang agama gitu ya, tetapi yang the best ya di divisi saya ya di IT itu yang Kristen ini satu gitu. Dia orang Surabaya. Jadi ya menurut saya ini bisa jadi kesaksian gitu ya. Jadi walaupun dia tidak istilahnya tidak berita Injil gitu ya, tidak mengekspos gitu ya kalau dia itu Kristen gitu ya, tapi orang-orang lain sangat jadi sangat interest gitu. Oh kamu beda gitu ya, dan dia bisa istilahnya menampilkan karakter yang baik gitu ya, karakter Kristen di lingkungan kerja gitu. Oh, baik Kak Han. Mungkin itu aja dari aku, bisa dilanjutin oleh Michelle. Mau izin bertanya, kira-kira dalam hal mengambil keputusan sulit, bagaimana prinsip keadilan dan kasih Kristen dapat diterapkan? Ini agak sulit ya. Mungkin keputusan sulit ini ya mungkin kalau misalnya kayak di posisi saya gitu ya, mungkin ada karyawan yang underperform gitu ya, yang misalnya nggak achieve target gitu ya. Nah itu bagaimana kita ngambil keputusannya gitu ya, apakah sama seperti perusahaan-perusahaan lain gitu ya, kita langsung lay off atau bagaimana gitu ya. Nah ini ya sedikit banyak ya pengaruh juga ya. Pengaruhnya di mana gitu ya? Ya sebagai Kristen ya, saya sendiri kan juga Kristen gitu ya. Kita juga lebih menghargai hak-hak setiap individu sih gitu ya. Jadi benar-benar prinsip, kalau Kristen itu kan prinsipnya prinsip kasih ya. Nah jadi kita benar-benar dengan bawahan yang
underperform gitu ya, kita bisa lebih ayo kita bimbing lagi gitu, kita one on one gitu ya, terus kemudian kita cari ya kan root cause-nya kenapa sih kamu kok underperform, kamu ada masalah apa gitu, apa yang bisa kita lakukan supaya kamu bisa bounce back nih gitu. Nah, di compare-nya di mana gitu ya, compare-nya itu dengan head lain gitu ya, jadi ada head business unit yang lain gitu ya, ada head HR ya, head legal gitu ya, bahkan head HR pun gitu ya, dia sering kali bilang gitu, Pak Han jangan terlalu baik gitu. Jadi kalau memang ini orang apa namanya underperform gitu ya, udah dibilangin sekali 2 kali dia nggak improve gitu ya, langsung cut aja gitu. Toh juga di UU CK kita ada apa namanya kuota. Jadi per bulan kita bisa cut karyawan tuh maksimal 5 gitu. Nah, ya tetap ya apa namanya kasih itu ya gain gitu ya. Jadi itu pengaruh sih ya. Jadi kita nggak main asal cut gitu ya. Tetapi bukan berarti saya nggak pernah pecat orang gitu. Bukan berarti saya juga nggak pernah kasih SP gitu. Eh, selain kasih ya tadi disebut bagus ya, ada kasih ada keadilan gitu ya, jadi selain kita mengasihi ya kan kita coba bantu dia ya, tetapi tetap kita harus adil juga gitu, sebagai kita di lingkungan kerja yang profesional kita nggak bisa kayak nungguin dia terus gitu ya, kita akomodir dia terus ya kan, gara-gara dia putus cinta ya kan terus performance-nya menurun ya kan, gimana teman-teman yang lain gitu kan, nggak adil juga gitu. Jadi tetap SP mesti keluar gitu ya, tetap surat teguran mesti keluar gitu ya, dan ada juga yang kena layoff juga karena memang dia udah nggak bisa ya, udah 3 kali 4 kali gitu ya, tetapi ya ya beginilah ya gitu ya. Jadi mungkin kalau di kacamata orang orang tuh ngelihatnya kayak terlalu lembek gitu ya, kenapa kok udah nggak perform gitu ya, tetap masih mau coba dibantu gitu ya. Itu satu aspek gitu ya. Tapi aspek lain tetap orang tuh apa segan gitu ya, karena ya kalau misalnya memang dia udah nggak bisa dibantu ya tetap kita harus adil gitu. Orang yang lain kan perform gitu ya. Jangan sampai gara-gara satu orang ini ya kan kita terus baikin terus gitu ya. Tapi kita jadi nggak adil ke yang lain gitu. Nah mungkin itu sih kalau yang kasus itu ya. Putusan sulit. Nah, lanjut pertanyaan kedua, kan Kakak Hanin udah di pekerjaan nih, udah ngelakuin pekerjaan. Pasti udah ngelakuin etika-etika dalam pekerjaan, etika Kristen. Kira-kira untuk ngelakuin etika Kristen ini susah nggak sih? Terus apa aja hambatannya buat ngejalanin etika dalam pekerjaan? Oke. Hambatan ya. Etika Kristen ini menarik ya. Susah, mungkin susah-susah gampang kali ya. Jadi gampang karena memang saya dari kecil juga Kristen gitu ya. Jadi memang nilai-nilai ini sedikit banyak memang sudah tertanam gitu ya. Jadi kita walaupun kita nggak force ya, kita nggak maksain, tapi tetap dilakukan. Itu satu ya. Tetapi hambatannya yaitu tadi ya gitu. Jadi peer saya gitu ya, head-head yang lain ini mereka non Kristen gitu ya. Sehingga ya apa namanya beda gitu ya pola pikirnya gitu ya, di mana kita mau junjung integritas gitu ya, headline merasa ya nggak apa-apa lah curang-curang dikit gitu kan ya, yang penting kan kita tidak merugikan perusahaan gitu. Tapi kita kan nggak bisa nih gitu ya. Terus kemudian di saat yang lain gibah atasan gitu ya, saya nggak bisa gibah atasan gitu, mau gimana gitu, dia atasan saya gitu, dia otoritas yang ditaruh di perusahaan saya gitu ya. Jadi nggak mungkin saya melawan otoritas gitu. Ini kan yang diajarkan oleh etika Kristen itu ya gitu ya. Jadi mungkin kalau ditanya apa sih hambatannya, kesulitannya, mungkin budaya ya. Jadi memang budaya, culture perusahaan ya kadang-kadang itu jadi hambatan, apalagi kalau banyak lingkungan kita yang non Kristen gitu ya. Itu sih. Sekian dari pertanyaan saya, mungkin bisa dilanjutkan dengan teman tim saya. Oke Kak, jadi di sini saya Jeff mau
ngajuin 2 buah pertanyaan mungkin ya, seputar tentang etika Kristen di dunia kerja. Jadi untuk pertanyaan saya yang pertama itu sendiri, bagaimana sih kayak seseorang pemimpin beragama Kristen gitu, itu tuh bersikap dengan baik terhadap bawahan gitu, atau mungkin rekan kerja lah kalau semisal belum ada bawahan. Itu tuh cara orang Kristen bersikap tuh seperti apa seharusnya? Gitu. Cara bersikapnya. Oke, kalau saya ya, di Kristen itu ya, etika Kristen gitu ya, itu tuh kita diajari bagaimana kalau kamu mau menjadi besar gitu ya, kamu mau menjadi pemimpin ya, itu kamu harus melayani gitu ya. Terus kita diajarin ya kan, bagaimana kamu sebagai pemimpin itu ya, kamu bukan sebagai raja ya, tetapi sebagai gembala gitu. Nah, jadi gembala ini apa bedanya gitu ya sama bos atau raja gitu ya. Kalau raja ini kalau perang dia di belakang. Tapi kalau gembala ini dia di depan. Ya, mau ada karyawannya kenapa-napa, dia yang pasang badan gitu ya. Mau dombanya mau diserang singa gitu ya, dia yang pasang badan tuh. Nah, ini juga hal-hal yang saya terapin gitu ya. Walaupun saya strict gitu ya, walaupun saya tegas, adil gitu ya, ke bawahan. Kalau kamu perform, perform. Kalau kamu nggak perform, ya saya nggak bisa bilang kamu perform gitu. Saya tetap harus laporin ke manajemen ya kan bahwa performance kamu menurun gitu. Nah, tetapi ya di saat tim ini ada kesusahan gitu ya, itu tadi kita bukannya sebagai pemimpin yang potong kayak lizard gitu ya, dia potong ekor gitu ya. Jadi ya udah kita korbanin dia gitu ya supaya kita aman gitu, enggak gitu. Tapi ya kita pasang badan gitu ya, kita oke, memang ini kelemahannya di saya gitu ya, kesalahannya di saya karena memang saya yang kurang monitoring dan lain-lain gitu ya. Jadi ini prinsip-prinsip yang saya terapin ya, saya sebagai pemimpin gitu. Dan saya juga ini khususnya di kebawahan kali ya. Jadi kebawahan ini kita lebih ke memberi contoh. Jadi kita biarin mereka, oke, kamu lihat saya gitu, kamu ikutin saya ya. Kita seperti gembala, kita di depan. Ya, kamu ikutin saya, jalannya ke sini, kamu lakukan dengan cara begini, ya kan, dijamin aman, performance kamu aman gitu. Nah, jadi ini sih yang aku terapin gitu ya. Nah, kalau ke rekan kerja bagaimana? Pemimpin Kristen, saya nggak tahu sih pemimpin yang lain gitu ya. Tapi kalau saya sih lebih ke kayak, apa yang bisa saya bantu? Gitu. Jadi dari kamu apa yang bisa saya bantu gitu. Kalau selama saya masih bisa, ya itu saya yang kerjain gitu. Contoh misalnya kita ke legal, yang kita lagi minta dia review kontrak gitu. Nah, apa yang bisa saya bantu nih gitu ya. Bahkan mungkin beberapa bagian bukan kerjaan saya gitu ya. Tapi karena saya lihat ya, dia juga sibuk ya, banyak kontrak yang direview sama dia ya kan. Ya udah saya bantuin gitu. Nah, ini yang saya terapin nih di lingkungan ya, baik yang ke bawahan begitu ya, jadi kita nggak ngorbanin bawahan, ya, tapi kita sebagai atasan kita yang mendorong gitu ya, mereka supaya bisa bertumbuh ya, bahkan kita ngasih teladan. Nah, kalau ke rekan kerja ya, kita bukannya sebagai sosokan gitu ya, sebagai raja gitu ya, tapi kita belajar melayani gitu. Nah, ini sih yang saya terapin ya. Saya nggak tahu sih pemimpin yang lain gimana, apakah ini karena Kristen gitu ya, tapi ini yang saya terapin di dunia kerja saya gitu ya. Oke Kak, jadi kesimpulan itu seperti kalau misal kita menjadi seorang pemimpin, kita tuh nggak boleh lah bahasanya untuk numbalin bawahan kita, tapi kita juga harus pasang badan untuk mereka, dan sebagai rekan kerja, kita juga harus bisa saling membantu lah mungkin bahasanya ya. Jadi kalau kita masih sanggup, kita harus bisa membantu gitu ya. Oke, terus untuk yang kedua, ini agak lebih luas lagi ya Kak. Jadi saya mau bertanya, apa sih hasilnya kalau menurut Kakak sendiri ya, itu perbedaan antara kepemimpinan dunia ini dengan kepemimpinan berdasar etika orang Kristen seperti itu. Jadi kira-kira apa sih yang membedakan antara pemimpin-pemimpin dunia dengan pemimpin berdasarkan etika Kristen seperti itu? Kepemimpinan dunia ini maksudnya apa nih? Pemerintah atau
Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu ya, Kak. Oke. Bedanya ya. Oke. Mungkin kalau saya bisa sedikit ya kasih beberapa aspek gitu ya. Kepemimpinan dunia ini itu tuh kalau saya perhatikan ya mungkin ya baik itu pemerintah gitu ya ataupun bos-bos lain gitu ya yang biasa diterapkan di dunia ya dunia kerja profesional. Mereka tuh banyak berorientasi itu pada hasil dan otoritas gitu ya. Ini saya ambil dari banyak ya kayak Elon Musk gitu ya. Itu juga dia tuh berorientasi pada hasil dan otoritas gitu. Jadi kamu nggak perform, hasilmu tidak bagus, ya kan kita cut. Sama ya di perusahaan-perusahaan lain, CEO saya lihat ya, mereka serupa gitu. Ya, tapi kalau kepemimpinan Kristen, ya itu tadi ya yang kita bahas ya. Jadi rootnya, ya akarnya kalau kepemimpinan Kristen itu dia kasih. Ya, jadi dia tuh nomor satu tuh kasih, dia tuh harus mengasihi. Ya kamu tuh memimpin dia, kamu ditaruh sebagai otoritas dia, itu tuh kamu ini harus mengasihi dia. Ya kalau kamu mau bawahanmu ini hormat sama kamu sebagai atasan itu harus mengasihi. Itu satu. Terus yang saya lihat ya kepemimpinan Kristen selain dia kasih, yang kedua itu dia banyaknya ya rendah hati. Ya, kenapa? Karena dia selalu tahu gitu ya. Jadi kalau kepemimpinan Kristen ya, dia tuh tahu bahwa selalu ada Tuhan di atasnya. Jadi misalnya walaupun saya jadi CEO gitu ya, saya tuh bukan orang paling berkuasa di perusahaan ini. Gitu. Selalu ada Tuhan di atas saya gitu. Jadi dia akan rendah hati gitu. Kenapa? The moment saya abuse gitu ya, authority itu gitu ya, Tuhan bisa bertindak gitu. Jadi yang saya perhatikan ya, kepemimpinan Kristen itu ya selain dia mengasihi, dia juga rendah hati. Kenapa? Karena dia tahu ada Tuhan yang kutip-kutip mengaudit dia gitu ya. Terus memeriksa, lu gimana nih? Lu jadi pemimpin perusahaan ini gimana gitu kan ya. Kalau misalnya lu mess up ya kan bisa jadi berkatnya diambil gitu kan ya. Terus tadi kasih rendah hati, terus kemudian yang ketiga itu dia ada tanggung jawab. Dia ada tanggung jawab moral. Nah, tanggung jawab moral ini gimana? Tanggung jawab moral ini lebih ke yang tadi Kolose tuh, gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan itu tuh dia prinsipnya itu adalah dia melakukan itu seperti kayak dia melakukannya buat Tuhan, gitu. Jadi artinya dia tidak sembarangan melakukan itu. Kalian tahu ya kasus banyak ya, bagaimana di dalam perusahaan-perusahaan gitu ya, orang-orang yang berkuasa head gitu ya, itu banyak yang macam-macam lah ya. Ada yang karena dia punya wewenang gitu ya, ada yang jadi pelecehan seksual lah gitu ya, terus jadi ada verbal abuse gitu ya. Nah ini kalau saya lihat bahkan di Nabati pun itu ada gitu. Tetapi kalau yang saya lihat yang Kristen-Kristen ini nggak ada kayak gitu. Kenapa? Karena dia ada tanggung jawab moral gitu. Kalau dia melakukan hal ini itu sama seperti dia melakukan buat Tuhan. Ya, segala perkataan, segala perbuatan, kamu harus bertanggungjawabkan itu pada Tuhan nanti di tahta penghakiman. Gitu ya. Jadi, lu ada tanggung jawab moralnya. Gitu. Nah, kalau dunia kan enggak ya. Pokoknya lu hasil, oke gue pelihara. Gitu ya. Lu down, ya kan gue pecat. Gitu. Nah, itu tuh. Jadi, yang saya perhatikan sih itu. Gitu. Oke. Jadi cukup menjelaskan ya, Kak. Jadi kalau mungkin dari pandangan gimana sih pemikiran orang-orang di luar sana itu lebih pada berfokus pada hasilnya nih seperti apa sih seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang Kristen harus lebih berpikir gimana sih kita harus seperti yang dari Kakak bilang yaitu ada kasih, terus kita harus rendah hati sama harus tanggung jawab. Dan kita harus ingat kalau semisal di atas kita itu selalu ada Tuhan, kita tuh nggak bisa paling tinggi lah bahasanya seperti itu ya. Betul. Oke, thank you Kak. Jadi selanjutnya bisa dilanjutin sama temen aku, Ruben. Baik, izinkan saya bertanya Kak. Menurut Kakak sendiri, bagaimana sih peran integritas itu sendiri menurut etika Kristen dalam dunia kerja? Bagaimana peran integritas? Ya tadi ya. Ya, Jadi integritas itu
peran di dalam dunia kerja yaitu ya di saat culture ya. Contoh, saya kasih contoh di bagian procurement. Gitu. Di dalam procurement ini seringkali disebut sebagai lahan basah gitu, di mana ya udahlah kompromi aja ya kan, kualitas barang lebih jelek ya kan, tapi saya kasih kamu komisi lah dikit gitu kan. Nah, di sini peran integritasnya. Jadi dengan kita punya nilai integritas di dalam kita, ya itu kita secara otomatis gitu ya, kita nggak akan kompromi sama yang kayak begini, gitu ya. 5 vendor tender sama kita gitu ya. Ya mana yang the best gitu. Nah, ini integritas kita diuji nih gitu. Nah, jadi jangan cuma asal kita kompromi ya udahlah gitu kan ya. Ini juga catatnya sedikit lah ya kan. Udah kita pakai ya kan, yang dia kasih ke kita 10% loh. Nah, ini menurut saya integritas ya kan. Terus kemudian saya kan di IT. Kalau di IT ini kan ada tugas let's say bikin software gitu ya, atau bikin aplikasi. Nah, seringkali ini kalau yang non Kristen ya, entah kenapa ya, mereka kalau udah capek, ya walaupun nggak semua ya, mungkin beberapa gitu ya, kalau udah capek itu tuh ya udahlah, jadi asal jadi ala kadarnya gitu ya. Pokoknya yang penting di store, pokoknya ini button ini diklik udah gitu ya. Tetapi banyak hal yang nggak dihandle sama dia gitu. Jadi banyak hal yang nggak dipikirin, sehingga waktu kita udah publish gitu ya aplikasinya, itu banyak error di di user gitu ya. Nah, kalau yang Kristen gitu ya, karena dia punya nilai integritas ini lebih tinggi gitu ya dari yang non Kristen. Saya nggak bilang yang non Kristen nggak ada ya gitu ya, tetapi yang saya perhatikan adalah yang Kristen ini dia lebih tinggi nilai integritasnya, sehingga ya dia lembur gitu loh, karena dia nggak cukup waktu, ya udah deh gitu, karena deadline-nya hari ini, jadi dia lemburin deh tuh gitu, jadi dia nggak cutting corners gitu. Nah, jadi kalau yang di IT ya, khususnya saya gitu ya, tadi kan contoh di procurement ya kan, kalau di IT integritas itu tidak cutting corners. Jadi kita akan memberikan the best quality gitu. Jadi Pahan minta saya bikinin social media crawling gitu ya, untuk nge-crawl data-data di sosial media gitu ya. Saya bikinin yang bagus gitu. Bukannya cuma saya asal jadi aja gitu. Tapi begitu nge-crawl 1000 data ya kan, data ke 1001 rusak gitu kan, broken gitu kan ya. Nah, itu. Mungkin itu. Oke, baik. Nah, dengan kita nih sebagai orang Kristen yang menjunjung tinggi integritas di suatu dunia pekerjaan, pasti kan ada konfliknya antara rekan kerja. Nah, menurut kakak sendiri, bagaimana cara kita menghadapi konflik antar rekan kerja menurut prinsip Kristen itu sendiri? Oke. Waduh, ini susah nih ya. Oke. Konflik. Ya, kalau konflik ini gini, kalau etika Kristen ya, antara rekan kerja ya. Jadi gini, pertama ya, kalau saya ambil ini adalah kasih gitu ya, sama kejujuran. Gitu. Jadi kita tetap kalau dalam konflik itu ya kita tetap harus mengasihi dia gitu ya. Kalau orang Kristen tuh kan, kamu ditampar pipi kanan, kamu beri pipi kiri gitu kan ya. Jadi walaupun kita dijahatin sama orang ya kan, kita harus tetap mengasihi dia gitu. Jadi ya udah apa gitu ya. Jadi bukannya kita gibah gitu ya di belakang dia gitu ya, kita berusaha menghasut gitu ya, menghasut rekan-rekan kerja yang lain gitu ya, tetapi kita datengin dia ya kan, ayo kita selesaikan masalah gitu. Kita lebih ke kayak ayo kita cari solusi bersama gitu. Itu kasih. Yang kedua, kejujuran. Ya kalau di dalam konflik itu ya, prinsip Kristen nih, ya kalau kamu salah ya kamu harus akui kalau kamu itu salah gitu. Nah, yang saya lihat dengan etika Kristen ini, kita lebih mudah loh. Jadi begitu kita yang salah, kita tuh lebih mudah accepting. Oh iya, maaf Pak, ini memang saya yang salah gitu, bukan dia yang salah, ini saya yang salah gitu. Jadi nanti saya coba fix gitu, mohon maaf ya gitu. Nah, jadi ini lebih gampang gitu ya. Kalau orang lain kan berusaha memanuver bagaimana gue nutupin kesalahan gue gitu.
Nah, kalau dengan etika Kristen nih enggak gitu ya. Dia bisa lebih jujur. Satu, ya kan. Yang kedua yang tadi, ya jadi dia bukannya ngomongin orang di belakang ya kan, gibahin ya kan, malah jadi masalah yang kecil jadi besar ya kan. Dia ayo kita cari solusi sama-sama gitu. Nah, ini nih gitu. Saya nggak tahu ya kalau yang Kristen gimana, tapi yang saya amati yang Kristen nih gitu. Ya. Oke, baik Kak. Sekian pertanyaan dari saya. Bisa dilanjutkan? Oke, Kak Han, jadi balik lagi sama saya. Ya. Jadi karena mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan dari kita untuk hari ini mungkin sudah cukup. Nah, untuk penutupan ini boleh dong kita minta pesan dari Kohan sendiri ya tentang gimana kira-kira pelajaran yang harus kita terapin atau mungkin mindset untuk kita ya, untuk di masa depan gitu, untuk kita waktu masuk ke dunia kerja setelah lulus kuliah, itu kira-kira apa sih yang harus kita tekanin gitu di mindset kita seperti itu. Oke. Ya, pesan ya berhubungan sama etika Kristen nih apa gimana? Oke. Boleh sih Kak, bebas. Kenapa? Bebas, boleh seperti itu juga Oke. boleh. Itu tadi ya, ayat yang paling saya suka gitu ya, untuk berhubungan dengan kerja itu Kolose 3 ayat 23 tadi ya. Dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat ya, perbuatlah dengan segenap hatimu ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jadi yang mau saya kasih pesan ya. Apapun yang kalian lakuin, ya, apapun yang kalian perbuat, apapun yang kalian katakan, gitu ya, apapun yang kalian cook, gitu ya, in your head, gitu ya, itu lakukan segenap hati. Ya, jangan pernah kerja setengah-setengah. Ya, lakukan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, gitu ya. Kenapa? Ya, kalau kita lakukan dengan Tuhan, ya, itu standarnya kan tinggi. Ya. Ini akan membuat kerja kalian tuh standarnya itu juga akan tinggi. Gitu. Jadi ini akan membuat bagaimana kalau kalian punya kewajibannya diawasi atau tidak diawasi gitu ya. Itu kalian tetap melakukan 100%. Gitu. Ya. Kenapa? Tuhan loh. Tuhan ngelihat loh. Gitu. Jadi ini aku lakukan di sini, aku kerja baik-baik di sini buat Tuhan. Itu satu. Yang kedua ya. Jadi yang pertama kan supaya kalian benar-benar kerja keras gitu ya, baik itu diawasi maupun tidak gitu ya, kalian benar-benar harus profesional ya, lakukan ini seperti buat Tuhan. Artinya Tuhan tidak bisa dikibulin gitu. Jadi kamu bisa curangin dosen ya kan, kamu bisa kibuli dosen ya kan, kamu bisa kibuli atasan ya kan, tapi Tuhan nggak bisa dikibuli gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, rezeki ya. Yang namanya rezeki ya, berkat itu tuh datangnya dari Tuhan. Ini aku ada ayatnya nih, cuman nggak tahu Jevan tahu nggak ya. Jadi kalau nggak salah di Mazmur apa Amsal itu ya. Ya, kita tuh jadi orang Kristen ya. Tadi ya, di atas kita itu selalu ada Tuhan. Ya, jadi rezeki itu datangnya tuh dari Tuhan. Ya, di Alkitab dikatakan ya, rezeki itu datangnya dari Tuhan ya. Kerja keras tidak akan menambahinya. Ya, kamu kerja keras ya kan, dia memberi berkat kepada orang yang tidur. Nah, kalian cari ya, coba ya ayatnya ya. Itu ada di Mazmur kalau nggak salah gitu. Jadi maksudnya apa? Jadi kalian kerja keras boleh, ya kan? Tadi ya kan, buat Tuhan ya kan, seperti bukan buat manusia. Ya kan? Maksimal harus gitu ya. Tapi yang kedua, jangan lupa Tuhan. Ya. Jangan karena kerja kerasmu, kamu tinggalin Tuhanmu. Gitu. Kenapa? Karena rezeki itu dia yang nentuin. Mungkin aku share pengalaman sedikit ya. Aku pernah hidup ya, udah kerja ya, waktu nge-start my own company gitu ya, sebelum di Nabati ini, itu penghasilan 0, 2 bulan berturut-turut. Ya, sedangkan 2 bulan itu pas harus bayar karyawan THR. Akhirnya saya tuh hidup sebulan ya.
seminggu itu tuh cuman sebungkus Indomie. Jadi aku makan tuh Indomie sebungkus, itu tuh di Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu, puasa. Minggunya makan di gereja, bareng ya kan. Karena di gereja ada perjamuan lah gitu ya. Senin, Selasa, puasa. Gitu. Kenapa? Kalau aku makan, aku nggak bisa bayar THR buat karyawan. Aku pernah sampai ke titik itu. Ya di momen itu, aku tuh bilang sama Tuhan, aku udah nggak kuat lagi. Mungkin kalian di Bandung kan? Kalian tahu terusan Pasir Koja kan? Tahu nggak terusan Pasir Koja? Yang apa sih? Ada PT Inti ya? Yang sampai ke tol tuh. Nah, dulu ya kan, aku kerja tuh sampai mau cari klien nih, kita canvassing ya. Itu aku parkir nih di PT Inti itu. Aku jalan nih, jalan terus setiap toko masukin, ya kan? Tawarin software. Kemudian nyebrang lampu merah ya kan? Terus sampai tol tuh, terus kemudian nyebrang ya kan? Arah baliknya aku masukin juga. Gitu. Sampai sebegitu, nggak dapat proyek sama sekali. Aku bilang sama Tuhan, aku give up. Terserah deh Tuhan maunya gimana. Gitu. The moment aku give up itu, ya ada yang telepon. Bukan orang yang ku canvassing itu, tapi ada temen SD gitu ya. Dia tuh telepon tiba-tiba, gimana lo sekarang lo gimana usaha? Oh, gue di IT nih gitu kan, bikin software dan lain-lain. Akhirnya dikasih project 400 juta. Nah, maksudnya apa nih pesan yang bisa kita ambil dari sini? Yang bisa kita ambil di sini adalah kita ini orang Kristen, gitu ya. Kita ini punya Tuhan, gitu. Jadi jangan cuman kalian ya mengandalkan kerja keras kalian, gitu. Kalian tuh punya big brother, gitu ya. Kalian tuh punya bukan big brother only ya, tapi kalian juga punya father, gitu. Kalian punya ayah, gitu. Ya, yang apa namanya setiap saat itu ya mikirin apa yang terbaik buat kalian, gitu. Nah, dia yang akan mengatur rezeki kalian, gitu. Makanya jadi jangan lupain Tuhanmu, gitu ya. Jadi waktu kalian kerja keras boleh ya, tapi jangan tinggalin Tuhan. Minggu ya kan, harus ke gereja, ya. Dengan kita ke gereja ya, kita tidak akan kehilangan proyek. Ya, dengan kita sidang ya kan, Yehuan ya kan, 2 jam ya kan, kita fokus di sidang gitu ya. Orang nyari-nyari ya, dengan kita tidak jawab itu, kita tidak kehilangan proyek. Gitu. Jadi ini mungkin pesanku ya. Jadi yang satu tadi Kolose 3:23 ya. Jadi apapun yang kalian lakukan ya, kalian lakukan harus the best. Jangan setengah-setengah. Segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu satu. Yang kedua, jangan lupain Tuhan. Gitu. Karena yang ngatur Dia. Gitu ya. Jangan karena kita Kristen, jangan kayak orang dunia gitu ya. Oh, kalau kamu kerja keras pangkal kaya. No. Karena kita orang Kristen, hidup kita di tangan Dia ngatur rezeki kita. Jadi baik-baik ya. Tuhan, kerjaan ya kan sama Tuhan, find the sweet spot. Ya. Kalau kalian bisa maintain ini, orang kerja ya sekarang banyak yang depresi. Ya, kalau kalian bisa melakukan ini ya, kalian nggak akan depresi tuh. Jamin. Walaupun tekanan mental ya kan, kerjaan kalian begitu banyak ya, kalian nggak akan depresi. Ya, banyak yang gila, bener guys. Ini saya ngomong ke kalian nih, saya ngelihat sendiri karyawan saya tuh banyak yang gila tuh. Dia resign gara-gara gila, bener-bener gila gitu. Mental disease gitu. Dia masuk ke rumah sakit jiwa, rehabilitasi. Dia sendiri yang bilang, gue kena mental gitu. Gimana caranya gitu? Bener deh, Gen Z itu ya. Saya sampai bingung ya kan. Lu kok dengan sukarela mau masuk ke rumah sakit mental gitu ya, rumah sakit jiwa gitu. Gue nggak habis pikir gitu ya. Tapi dia bilang, gue stres Pak, gue depresi Pak. Gitu. Tapi kalau kalian ya, kalian punya big father ya kan, kalian punya big bro ya kan, yang ngatur rezeki kalian. Gitu.
The moment kalian merasa kenapa-napa, kalian bisa ngomong sama dia. Kalian bisa doa ya kan, Tuhan gitu. Ini kalian bisa curhat ya kan. Tell him everything ya kan. Dia akan bantu. Percaya nggak? Aku udah buktiin. The moment aku give up, project datang. 100 juta loh. Gua masuk tuh berapa toko tuh, berapa puluh toko tuh ya kan. Nggak dapat, zero. Begitu gue ini, tiba-tiba ada telepon masuk, 100 juta. Gue bilang, lu bisa nggak DP ke gue dulu gitu kan? Gue minta DP 50 juta dulu deh. Ditransfer 100 juta. Udahlah, 100 juta dulu. Gue mau percaya sama lu. Gimana? Kalau bukan Tuhan gimana? Itu the moment saya selesai doa. Saya bilang, Tuhan, give up. Gitu. Saya nggak bisa lagi continue. Saya udah lakukan apa yang saya bisa lakukan. Saya masukin setiap toko. Nggak ada. Ya udah. Pekerjaan ini cerita juga terakhir ya. Jadi pekerjaan yang di Nabati ini lucu. Saya tadinya private consultant di Kemenlu, jadi Kementerian Luar Negeri gitu ya. Nah kemudian karena mama saya sakit, terapi di Bandung gitu ya, jadi saya harus dampingi dia sehingga saya harus resign dari Jakarta. Kemudian saya cari kerja di Bandung. Nah cari kerja di Bandung ini saya apply ke Ricis Factory. Itu tuh gaji saya turun 60%. Gitu. Nah, lucunya ya, begitu saya mau masuk hari pertama, tiba-tiba ownernya itu telepon saya, terus ngobrol. Begitu ngobrol, saya langsung dipindah dari Ricis Factory ini ke Idot. Gitu. Kenapa? Karena Idot ini adalah anak perusahaan IT-nya Nabati. Gitu. Jadi budgetnya lebih gede. Kalau budget IT buat Ricis Factory, karena dia makanan ya, chain resto, itu tuh IT-nya tuh cuma sebagai IT support. Nah, dengan saya pindah ke Idot gitu ya, itu gaji saya yang di Jakarta gitu ya, sama yang di Bandung malah naik. Tadinya turun 60%. Begitu di telepon gitu ya, pindah naik. Gimana? Kalau bukan Tuhan, ya apa? Saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak apply. Gitu. Dan lucunya ya, gaji itu cukup ya buat biaya mama saya berobat ya, biaya sehari-hari itu semua cukup. Cukupnya itu nggak lebih, nggak kurang. Bahkan nih mama saya terakhir baru habis operasi di Jepang, itu juga duitnya cukup. Benar-benar tabungan saya segitu, dipakai pengeluaran ke Jepang juga ya segitu. Cukup. Gitu. Jadi ya saya sih menikmati banget ya pemeliharaan Tuhan gitu ya. Jadi ini Kristen ya. Kalian semua Kristen kan di sini ya? Ya, satu ya, harus the best ya. Jadi orang Kristen jangan malu-maluin ya kan. Kerja harus segenap hatimu ya, sama seperti buat Tuhan. Satu. Yang kedua ya kan, percaya sama Tuhan. Ya, jangan tinggalin. Banyak orang Kristen jatuhnya di sini. Mereka demi ngejar karir ya, mereka tinggalin Tuhan. No, that's not the answer. Gitu ya. Saya udah buktikan. Tinggal giliran kalian sekarang. Buktikan. Ya, kalau kalian bisa ngalamin ini ya, kalian akan tahu Tuhan gue tuh hidup. Gitu. Dia benar-benar watching over me. Gitu ya. That's not just klise gitu loh, bukan. Benar-benar dia menjaga saya. Gitu. Nah, sekarang gimana kalian? Coba buktikan. Gitu ya. Mungkin itu ya sedikit dari aku ya. Oke, makasih aku benar-benar knowledge yang berharga sih buat kita, juga buat bekal kita di masa depan kan. Selain itu juga justru tadi kasih kita motivasi ya buat kita nanti menghadapi dunia kerja di depan seperti apa sih, seperti itu. Jadi saya sebagai perwakilan dari kelompok 9 pengen bilang terima kasih ya untuk waktunya, untuk segala informasinya, untuk knowledge, motivasi, bentuk apapun itu kami terima dengan baik. Gitu. Terima kasih ya. Sip. Oke.